Sudah, Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Program Studi PPG akan melakukan uji kompetensi atas nama Saudara Arfan Kurnia Prakasa. Oke, Apakah saudara dalam keadaan sehat pada hari ini? sehat? Ya, kalau sudah sehat, siap untuk dilakukan uji komprehensif ya. Ya, Ya, siap, Pak. karena sudah siap, mari kita buka uji komprehensif dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya silakan Anda taruh lebih dulu. Baik, Bapak. Nama saya Arfan Kurnia Prakasa, SPD. Dulu S1 lulusan dari UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Saya masuk tahun 2013 dan lulus 2017. Kemudian saya sekarang mengajar di SMK Negeri 1 Depok Sleman, mata pelajaran PAI mulai tahun 2019. Sebelumnya 2 tahun sebelum saya di SMK Depok 1 itu mengajar di SMA Negeri 5 Yogyakarta. Jadi pengalaman total jika dihitung dari saya Wiyata Bakti itu sekitar 6 tahun setengah saya mengajar PAI. Mungkin itu Pak dari saya. Selanjutnya, mari kita lihat kemampuan teori Anda ya. Jadi, dalam menyusun modul ajar di kurikulum Merdeka itu harus memperhatikan beberapa teori belajar. Apa yang Baik, Anda ketahui? Bisa baik. diterangkan. Oke. Dalam kurikulum Merdeka itu ada beberapa teori tentang belajar. Yang kemarin saya pelajari di eh, modul 1, nggih, Pak, itu modul pertama kali itu ada teori behavioristik, ada kognitivistik, humanistik, konstruktivistik, dan teori belajar sosial. Nah, teori belajar behavioristik itu teori yang ya ada salah satu eh, psikolog yang namanya B.F. Skinner, yaitu menekankan pada perubahan perilaku yang bisa diamati dari hasil penguatan eksternal. Ya, dan teori tentang pembiasaan kalau behavioristik itu. Jadi bagaimana mengubah perilaku siswa, mengubah cara pandang siswa dengan cara pembiasaan terus-menerus. Yang kedua ada teori kognitivistik atau kognitivisme. Ini belajar itu harus mempertimbangkan usia peserta didik karena peserta didik SD sama SMK pasti perkembangan kognitifnya itu berbeda, bahasanya, kemudian metodenya itu harus dipertimbangkan karena setiap usia itu punya kemampuan otak yang berbeda. Kemudian ada teori humanistik. Teori humanistik ini dari bahasanya humanis, jadi bagaimana belajar itu dikelola sebagai sebuah kegiatan yang bisa memanusiakan manusia. Jadi peserta didik itu manusia, maka kita sebagai seorang guru harus memperlakukan peserta didik itu layaknya manusia. Jadi bagaimana kita memotivasinya, kita memberikan kasih sayang, kemudian bagaimana kita bisa mendukung belajarnya, atau kalau dalam filsafah Ki Hajar Dewantara itu ing ngarsa sung tulodo ing madya mangun karsa tuturi handayani, itu termasuk salah satu teori tentang yang nyambung dengan teori humanistik. Yang selanjutnya ada konstruktivistik. Jadi belajar itu perlu tahapan. Jadi dari mulai yang sederhana dulu, kemudian lebih kompleks sampai yang ke metakognitif. Kalau dalam sebuah teori materi pembelajaran itu ada yang berupa fakta, konsep, prosedur, dan juga nanti ada metakognitif. Nah, teori-teori konstruktivistik ini sangat perlu dilakukan agar peserta didik itu bisa memahami dari level mata pelajaran atau materi yang umum dulu, dari fakta, kemudian naik lagi nanti ke eh, konsep, kemudian naik lagi bagaimana caranya ke prosedur, dan sampai ke permasalahan yang itu butuh
eh, apa ya, pemahaman yang luas, atau dalam teori disebut dengan metakognitif. Dan yang terakhir itu teori belajar sosial. Kita mengetahui bahwa manusia adalah makhluk sosial. Oleh karena itu, belajar juga tidak bisa dilepaskan dari aktivitas-aktivitas sosial. Bagaimana guru berinteraksi dengan siswa, siswa berinteraksi dengan siswa. Nah, maka interaksi-interaksi itulah juga harus dikelola guru dengan baik. Bagaimana belajar juga tidak, misalnya memberikan tugas, bukan hanya tugas individu, tapi juga misalnya bisa memberikan tugas yang kelompok, sehingga terjadilah interaksi sosial antar peserta didik. Yang di situ pasti nanti semakin apa gitu, setiap kelas, bahkan mungkin setiap sekolah itu beda-beda sosialisasinya. Kalau sekolahnya mungkin dari latar belakang keluarga yang saya mampu, itu pasti akan berbeda dengan yang mungkin yang lain. Mungkin itu Pak kalau dari saya. Ya, bagus. Nah, kemudian buat modul ajar itu apa indikator yang perlu diperhatikan ya? Apa saja Anda sampaikan di sini? Mohon maaf Pak, agak diurangi tadi macet-macet. Mohon maaf. Entah saya ceknya internet saya. Lestarinet ya. Dalam kurikulum Merdeka, Nggih, seorang guru ketika mengajarkan membuat MA, ya toh? nggih, ya. Nah, ada beberapa diperhatikan dalam MA tersebut apa saja? Oke. Yang pertama, jelas MA dibuat mempertimbangkan dari CP yang sudah ada dalam kurikulum Merdeka. CP itu diluluskan oleh pemerintah, yang itu sudah sesuai dengan perkembangan peserta didik. Yang kedua, jelas bahwa kurikulum Merdeka ini berpusat pada murid. Ya. Jadi dalam menyusun modul ajar, kita harus mempertimbangkan karakteristik siswa kita. Kalau karakteristik siswanya itu, kalau dari saya ya Pak, itu SMK, maka SMK itu kan lebih, mungkin secara umum lebih suka praktek, maka kita harus membuat modul ajar itu ya yang mendukung karakteristik tipe SMK gitu. Kemudian yang ketiga, karakteristik dari ya jelas sarana dan prasarana. Karena sebuah pembelajaran, sebuah modul ajar akan bisa diterapkan dengan baik jika itu sesuai dengan keadaan. Walaupun memang keadaannya mungkin sarana dan prasarana kurang mendukung, tapi guru bisa memaksimalkan itu. Kemudian yang selanjutnya adalah yang jelas menyesuaikan juga dari kurikulum yang ada. Misalnya berapa, kan kalau di kurikulum Merdeka itu ada intrakurikuler, ada kokurikuler. Kokurikulernya itu adalah P5. Maka juga harus dipertimbangkan dalam membuat modul ajar berapa JPL-kah yang harus digunakan untuk pembelajaran intrakurikuler. Nanti yang kokurikuler ada berapa. Mungkin itu Pak kalau dari saya. Ya nanti belajar lagi ya agar lebih Oke, sistematis ya. Jadi itu yang terkait dengan perumusan itu ada tadi apa? TP. TP itu apa toh? Tujuan, tujuan pembelajaran Pak. kemudian ATP. ATP, ATP alur apa? tujuan pembelajaran. Ya, alur. Tujuan pembelajaran. Ya, kemudian ada pendekatan yang terkait dengan technological, Oke, pedagogical, and content knowledge atau sering disebut dengan TPACK. TPACK. Ini maksudnya apa itu? TPACK itu? Jadi pembelajaran yang mempertimbangkan jadi teknologi yang menghadirkan teknologi. C-nya konten. Jadi ya konten yang dikemas dalam bentuk
yang dengan memanfaatkan teknologi-teknologi yang terkini. Contohnya TPA, kalau dalam pembelajaran PAI. misalnya Pak, dalam pembelajaran PAI itu ada modul di modul ajar saya yang pertama itu membahas tentang masuknya Islam di Indonesia pertama kali, dan di situ membahas teori-teori. Nah, sebelum kita masuk ke dalam mempelajari teori, mungkin kita bisa tampilkan dulu di mana toh peta Indonesia dengan membuka Google Maps misalnya. Dulu kalau teori ini dari Gujarat, Gujarat itu di sebelah mana? Nah, kita bisa buka Google Map di eh, di browser, terus kemudian di sini loh, ini lewatnya ke sini. Kalau misalnya kerajaan pertama di Indonesia itu ada di eh, Nah, Samudra Pasai, teknologinya yang maka di situ. mana? Teknologinya yang mana? Teknologi itu memanfaatkan ini, Pak. Maps-nya tadi Google Maps, Oh Pak. ya, Jadi ya siswa tidak menggunakan hanya media ngawang-ngawang. terkait dengan teknologi Nggih, digital atau digital, IT nggih. begitu ya. Nggih, nggih. Nah, seperti itu maksudnya. Nggih. Nah, ya kemudian pertanyaan selanjutnya, dalam komponen pembelajaran ya nanti di dalam modul ajar ya nanti eh, itu ada komponen perangkat pembelajaran modul ajar. Coba Anda sebutkan ada tujuan, ada materi, apalagi. Baik, di dalam komponen modul ajar itu sebenarnya dibagi jadi eh, ada yang komponen minimum, ada yang komponen lengkap, Pak. Kalau minimum itu, yang ini juga sudah sudah dibolehkan sebenarnya dari Kemendikbud karena ada panduan pembelajaran yang tahun 2022 itu minimal modul ajar itu punya 3 komponen, yaitu tujuan pembelajaran, kemudian langkah-langkah pembelajaran, dan juga asesmen pembelajaran. Itu yang versi hemat nah, atau versi singkatnya. Sedangkan yang versi lengkap itu nanti dibagi menjadi 3 pokok komponen. Yang pertama itu komponen informasi umum, yaitu memuat identitas modul, judul, kemudian kompetensi awal, kemudian berapa JPL akan digunakan, P5, sarana dan prasarana, target, dan model pembelajaran. Kemudian Nah, ada yang kedua itu komponen inti, itu ada tujuan pembelajaran, ada asesmen, ada pemahaman bermakna, pertanyaan pemantik, dan ada kegiatan pembelajaran, terus yang terakhir itu refleksi. Sedangkan nanti yang bagian 3 itu lampiran seperti lampiran asesmen, lampiran mungkin bahan ajar atau materi ajar, kemudian glosarium, sama yang terakhir itu ada daftar pustaka, Pak. ya coba Anda mereview sebentar ya. Oke, Ini umpamanya perangkat pembelajaran modul yang sering disebut dengan modul ajar itu ada tujuan, oke, ada materi ajar, ya oke, toh? iya, Ada metode, oke, ada media. iya, Media itu terkait dengan LKPD. oke. LKPD itu apa? Lembar Lembar kerja peserta didik. ada instrumen asesmen Oke, yang dapat mengembangkan ini critical thinking, creative thinking, reflektif. Itu apa maksudnya? Instrumen asesmen yang dapat mengembangkan istilahnya dalam itu critical thinking, oke, creative thinking, oke. efektif itu apa? Artinya apa? Maksudnya instrumen yang bagaimana? Eh, Kalau terkait dengan critical thinking dan creative thinking itu termasuk dari prinsip-prinsip pembelajaran abad 21, dan juga di situ masuk ke dalam dimensi P5, yaitu berdalar kritis dan Hmm? kreatif. Jadi maksudnya Hmm. adalah evaluasi atau asesmen yang dirancang itu kalau diusahakan itu bisa membuat stimulasi anak itu bisa berpikir kritis atau bernalar kritis. Bukan hanya evaluasi yang lots, yang low
Ya, low order thinking skill, tapi yang contohnya HOTS. implementasinya OPI seperti apa? Misalnya, Yang teori eh, toh, nah, oke, implementasinya untuk pembelajaran PI yang Anda lakukan itu seperti apa? ini Ya, misalnya ya Pak, ini materi tentang yang di modul 2 itu ada eh, critical menghindari, thinkingnya, creative ya thinkingnya itu materi apa? contoh nih, ini Pak, materi tentang pergaulan bebas. Nah, Nah ya, silakan ya contohkan. misalnya eh, ada sebuah soal, ini soal memang mengenai tentang eh, hukuman untuk pelaku zina. Misalnya, nggih, Hmm. ada soal begini. Kemarin seorang pelajar ditangkap oleh Satpol PP sedang berada di kamar hotel. Setelah diusut, ternyata mereka berdua adalah masih berstatus anak di bawah umur. Karena mereka tidak teredukasi dengan baik, oleh karena itu mereka diserahkan dan dibina oleh orang tuanya kembali. Contohnya misalnya pertanyaannya begini. Dari narasi di atas, mereka termasuk zina titik-titik. Nah, itu nanti kan muncul pertanyaan, muncul jawaban ada yang zina muhson atau ghairu muhson. Karena di stimulusnya kita jelaskan di situ seorang pelajar yang masih di bawah umur, otomatis itu belum pernah menikah. Oleh karena itu zina ghairu muhson. Itu kalau dari materi pergaulan bebas. Kalau misalnya tentang kreativitas, Pak, kreativitas itu yang tadi yang berpikir kritis. Kalau creativity misalnya, sekarang itu ya banyak sekali perilaku-perilaku pergaulan bebas yang ada di remaja. Baik itu tentang pergaulan antar wanita dan pria, kemudian ada narkoba, bahkan sampai ke sekarang itu perilakunya itu adalah LGBT. Nah, pertanyaannya, apa penyebab sekarang semakin banyak perilaku-perilaku pergaulan bebas di kalangan remaja? Nah, di situ kan anak disuruh berpikir untuk mencari sebab apa sebenarnya, faktor apa yang bisa membuat sekarang itu semakin banyak. Maka mereka akan menganalisis apa ini kira-kira. Orang berpikir kreatif, apa ya kira-kira ya, kok semakin lama kok semakin banyak. Nah, mungkin itu, Pak. Mohon maaf, Pak, mic-nya off. Mungkin itu, Pak. Setelah saya konfirmasi lagi ke Pak Arwadi,
dengan pendalaman penguasaan materi ya. Untuk PAI itu apa saja Pak yang Anda pelajari? Yang materi PAI apa yang Anda pelajari terkait dengan pendalaman materinya? Ini Pak, ada tentang Al-Quran hadis, ada tentang fikih, kemudian SKI, ada akidah dan akhlak. Ya, dengan SKI apa yang Anda bisa terangkan kepada saya? Untuk SKI itu kemarin dalam 4 modul ya Pak, itu pertama tentang kebudayaan Islam masa Khulafaur Rasyidin, kemudian perkembangan Islam pada Bani Umayyah dan Abbasiyah, kemudian perkembangan Islam di Indonesia dan perkembangan Islam di dunia. Kalau perkembangan Islam pada masa Khulafaur Rasyidin, jelas bahwa ketika Nabi Muhammad itu meninggal, maka kepemimpinan itu digantikan oleh 4 Khulafaur Rasyidin, yaitu Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Utsman bin Affan, dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Dari keempatnya itu sebenarnya tujuan yang paling terkait dengan Islam di Indonesia. Terkait Islam di Indonesia. Islam di Indonesia itu seperti apa menurut pemahaman Anda? Secara umum yang Anda pahami dari literatur yang Anda baca? Ada beberapa teori tentang masuknya Islam di Indonesia. Ada teori tentang Gujarat, ada teori tentang Makkah, ada teori tentang teori Cina, ada teori maritim, dan ada teori tentang Persia. Dari 5 teori itu sebenarnya yang paling biasanya dibandingkan adalah teori Gujarat, yang di situ dipelopori oleh seorang Snogronje. Nah, itu yang ada sejarawan dari Belanda, dan kalau teori Mekah itu dari Buya Hamka. Kalau teori Gujarat itu menjelaskan bahwa Islam itu hadir di Indonesia melalui kapal-kapal perdagangan itu dari Gujarat. Itu tahun Gujarat itu mana toh? Gujarat itu di India, Pak. Pelabuhan di mana? Di India, Pak. Di India, terus mendarat di Aceh, Pak. Gujarat itu India ya. Kalau sekarang Gujarat itu mungkin Mas India nama Pakistan, nggih. Tadi itu ya, dulu kan India ya, sama Pakistan satu. Dulu Persia ya, Pak. Ya. Kemudian sampai ke India. Jadi itu Islam datang melalui para pedagang. Dan secara tidak langsung sudah ada dialog-dialog di antara mereka, ya, pemahaman. Ya. Nanti di situ banyak versi. Kenapa Islam moderat? Ya. Moderasi beragama itu apa? Tahu enggak? Moderasi beragama itu ya beragama yang, kalau bahasa sederhananya ya beragama yang menjunjung nilai tawasud atau tengah-tengah, ya nggak ekstrim kanan, ya nggak ekstrim, ya nggak, tidak terlalu konservatif, tidak terlalu liberal. Karena kalau kadang terlalu konservatif itu nanti Islamnya kalau tidak sesuai dengan pemahaman dia, maka itu salah, kafir, akhirnya kan takfiri akhirnya. Kalau misalnya terlalu kiri, akhirnya nanti liberal. Oh ya, semuanya ya boleh. Tapi Islam tawasud itu ya Islam yang tengah-tengah, yang mana ya juga berperilaku berlandaskan Al-Quran dan hadis, dan landasan hukum-hukum seperti kias dan ijma, tapi juga di situ mengakomodasi nilai-nilai budaya yang ada di suatu daerah. Nah, itu menurut saya Islam yang moderat adalah Islam yang seperti itu, Pak. Ya, yang sebelum terakhir asesmen, ya, dalam aspek pendalaman terkait dengan aspek asesmen, ya, dalam rancangan pembelajaran yang mencakup Anda ada beberapa asesmen apa saja? Ada asesmen kalau di kurikulum Merdeka itu yang
apa yang dikuatkan itu asesmen diagnostik Pak atau asesmen awal. Itu adalah Awal. asesmen yang Terus? berfungsi untuk mengetahui karakteristik pertama peserta didik baik dari potensi, dari latar belakang dan lainnya. Yang kedua ada asesmen formatif. Asesmen formatif Hmm. itu tujuannya untuk apa ya, mengambil feedback dari kegiatan pembelajaran pada saat itu. Kira-kira kegiatan pembelajarannya dengan metode itu berhasil atau tidak. Bagaimana respon siswa itu paham atau tidak dengan pembelajaran yang dilakukan pada saat itu formatif saat pembelajaran. Dan ada lagi satu lagi itu asesmen sumatif. Asesmen sumatif itu berfungsi untuk menguji pengetahuan siswa apakah sudah sesuai dengan tujuan pembelajarannya. Jadi kalau memang nanti asesmen sumatif itu ternyata siswa mampu untuk menguasai apa yang jadi bahan atau soal, maka itu yang menjadi nanti di bahan keputusan guru apakah peserta didik itu sudah lulus atau belum sesuai dengan tujuan pembelajaran yang dirancang. Kemudian ada teknik asesmen. Oke, ada teknik asesmen. Ada beberapa teknik asesmen. Yang pertama ya adalah dengan cara tes. Nah, tes ini nanti ada dibagi menjadi dua. Ada tes lisan, ada tes tulis. Ya, kalau yang seperti ini adalah tes lisan. Kemudian instrumen assessment yang berorientasi pada HOTS. Apa artinya itu? HOTS adalah Higher Order Thinking Skill. Jadi bagaimana sebuah instrumen itu bisa merangsang peserta didik untuk berpikir tingkat tinggi. Nah, biasanya instrumen ini bisa dilakukan dengan cara soal-soal esai. Nah, dengan soal esai itu akan membuat peserta didik untuk berpikir jawabannya dengan cara yang konstruktif dan ya berpikir tingkat tinggi. Lebih identik dengan esai, tapi esainya bukan esai terbuka, esai tertutup. Kalau terbuka nanti bisa pendapat siswa. Kalau esai tertutup bisa jadi juga ya tergantung sih Pak. Yang penting ada batasan mungkin teorinya. Yang jelas itu lebih ke soal esai. Apa tadi? HOTS tadi higher order thinking skills. Jadi berpikir tingkat tinggi. Artinya di situ sudah harus ada interpretasi terkait dengan apa yang menjadi jawaban itu berdasarkan literasi yang siswa baca, gitu ya? Ya, jadi nanti tidak hanya menghafal saja, sampai ke menganalisis. Memberikan kesempatan pada peserta didik itu sudah ada media, sudah ada sumber belajar, sudah ada banyak terkait dengan yang bisa diakses itu dari berbagai link. Nah, itu yang bisa diperhatikan. Ya, coba Anda nanti akan mengajar apa? MA Anda itu? Yang pertama itu tentang itu sejarah kebudayaan Islam. Ya, masuknya Islam di Indonesia. Apa sejarah kebudayaan Islam? Materinya apa? Masuknya Islam di Indonesia dan peran ulama di Indonesia. Ya, silakan dicuplikan saja, diterangkan dengan masuknya Islam di Indonesia dan peran ulama di Indonesia. Silakan dengan materi disampaikan dengan PPT-nya atau dengan medianya. Saya share screen ya, Pak. Share screen. Sebentar, Pak. Ini awal tentang teori-teori masuknya ajaran Islam pertama kali di Indonesia. Tujuan pembelajarannya ini menganalisis dan mengevaluasi teori-teori masuknya Islam pertama kali di Indonesia. Langsung teorinya Pak, langsung intinya. Nggak usah itu. Bagaimana masuknya Islam di Indonesia? Menurut tadi Pak, menurut Isnogronya itu ada teori tentang Gujarat. Itu Islam masuk melalui pedagang dari Gujarat yang itu terjadi pada abad 13 Masehi.
Kemudian ada teori Makkah dari Profesor Dr. Buya Hamka. Beliau ini meyakini bahwa Islam masuk di Indonesia itu jauh sebelum abad 13 Masehi, yaitu abad 7 Masehi. Kenapa? Karena ditemukan sebuah fakta di pantai barat Sumatera atau di Tapanuli Tengah itu ada sebuah perkampungan Arab kuno dari saudagar juga, pedagang dari Arab. Kalau misalnya 13 Masehi itu masuknya pertama kali, tidak mungkin kerajaan dari kerajaan Samudra Pasai itu langsung berdiri di abad ke-13. Masa iya masuk langsung mendirikan kerajaan? Pasti juga masuknya sudah dari dulu, baru mendirikan sebuah kerajaan. Kemudian ada teori Persia. Ini beliau adalah Profesor Dr. Husain Jayadiningrat. Metode Persia ini karena kesamaan adat istiadat, ya praktik Islam di Indonesia ada sedikit persamaan dengan praktek-praktek di Persia. Namun teori ini juga punya kelemahan. Apa kelemahannya? Karena mayoritas di Indonesia itu menganut paham Sunni atau Ahlu Sunnah wal Jamaah. Sedangkan di Persia yang sekarang menjadi negara Iran itu mayoritas madhabnya adalah Syiah Ja'fariyah. Nah, maka dari itu ya ini ada kelemahan juga. Kemudian yang selanjutnya ada teori Cina oleh Profesor Dr. Slamet Mulyana, di mana menurut beliau Sultan Demak itu merupakan keturunan Cina yang itu sudah ada di kronik Kelenteng Sampokong. Begitu pula raja-rajanya itu sudah ada nama-nama di kelenteng itu menurut Profesor Dr. Slamet Mulyana. Dan yang terakhir teori maritim oleh N.A. Balogh, seorang sejarawan dari Pakistan. Beliau meyakini bahwa apapun orangnya atau kapanpun terjadi, yang jelas masuknya Islam di Indonesia itu melalui maritim. Entah itu mau 13 abad ke-13 ataupun abad ke-7, yang jelas beliau berteori bahwa masuknya Islam itu melalui jalur maritim. Nah, itu 5 teori-teori tentang masuknya Islam di Indonesia. Mungkin itu, Pak. Ya. Dilanjutnya ini berdiskusi. Ya, sudah. Sudah. Nggih. Keluarkan Al-Qur'annya, Pak. Nggih, Pak. Nah, silakan buka Al-Qur'an. Surat Al-Imran. Ayat 102. Baca 101 sampai 105. 101, Pak, nggih. Ya, ayat 101 sampai 105. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kaifa takfuruna wa antum tutla 'alaikum ayatullahi wa fiikum rasuluh. Wa man ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratim mustaqim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون.
ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم صدق الله العظيم. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairin wa ya'muruna bil ma'ruf itu arti maksudnya apa, Pak? Bentar, Pak. Wal Wal takum takun minkum. wal dan hendaklah kalian semua itu menjadi umat yang menyeru kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran. Jadi di sini perintah untuk perintah Allah kepada kita untuk beramar ma'ruf nahi mungkar. Gitu, Pak. Ya. Kemudian silakan keluarkan kertas, Pak. Oke. Tunjukkan Pak. kalau masih bersih. Ya, tulis surat An-Nas. Terus diposting, terus dipoto, disampaikan kepada saya. Oke. Udah, Pak. Ya, dipoto, Oh, kiriman difoto. ke saya. Oke.
Di WA apa pripun Pak G? Ya, WA. Nggih. Coba dilihat di Mushaf Al-Quran, Nggih. dicocoki. Ada salahnya tidak? Dibandingkan. Ada yang salah tidak? Ad- Ada Pak. Satu Ya, huruf. ada berapa poin? Ada satu huruf Pak. Yang mana? Min? A'udzu itu pakai dzal. Kalau tadi ragu memang. Ya. Qul a'udzu. Kalau yang lain insya Nah, Allah benar. Anda mengajarnya PAI itu di mana tadi Anda mengajar di mana? SMK Negeri 1 Depok Pak. Itu sudah pakai LCD atau ada papan tulisnya? Di SMK berapa? SMK Negeri 1 Depok Sleman dekat kampus Paskawin di Jalan Ring Road. Oh, Sudah itu sudah. yang semea itu toh? Ah iya, nggih Pak, dulu semea. Yang megua itu? Nggih, Oh, ya sudah ya ada ya. LCD-nya Pak. Ya? Sudah ada proyektornya. Sudah ada. Oh. Tidak pernah menggunakan papan tulis. Pernah tapi ya jarang memang Pak. Dan tulisan saya Ya, memang dari besok kecil hotnya kurang Pak. diperbaiki ya. Nggih, Menulisnya diperbaiki. nggih. Nah, Anda kalau hari Jumat pernah menjadi khotib atau imam Jumat? Pernah Pak. Udah dari SMA Ya, Pak kalau itu. ya. Anda silakan dihafalkan surat Sabbihisma rabbikal al-a'la. Nggih. Ya, أعوذ silakan. بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى صدق Ya, الله العظيم. ya, terima kasih. Saya kira saya sudah bisa melihat sedikit banyak tentang kemampuan Pak Arfan. Oleh Nggih, karena waktu sudah 50 menit, kita cukupkan sekian dulu. Semoga yang telah Anda sampaikan tadi merupakan jawaban-jawaban yang akan disangkutkan nilai. Ada beberapa nggih, catatan ya, nanti hotnya diperbaiki ya, nggih, kemudian baca tajwidnya itu juga harus baik ya, karena guru agama Islam. Kemudian
Untuk penguasaan materi juga perlu ditingkatkan karena sebagai guru milenial barangkali itu menjadi tuntutan, apalagi dalam mengajar harus menggunakan kaitannya dengan teknologi ya. Saya kira cukup. Mari kita tutup uji kompre Saudara Arfan Kurnia Prakasa pada hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil Alhamdulillahirobbilalamin. alamin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tolong dipanggilkan Khairul Anas. Iya, Pak.